Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan kembali Mas. Silakan Mas. Contoh Ya, lagi, contoh, ya. Mas. Kita contoh. Dalam kita mengerjakan sholat, bukankah kita sujud? Anggota sujud ada 7. Dahi, hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki. Bukankah yang namanya sujud, kepala kita, dahi kita disimpan di ubin, sama dengan telapak kaki tempat kita injak. Sajar. Iya Mas. Artinya hidup jangan sombong. Artinya hidup harus rendah hati. Di depan Allah merendahkan diri, di depan manusia rendah hati kita, jangan sombong. Harusnya manifestasi daripada ibadah sholat kita. Survei membuktikan masih banyak orang sombong, iya apa iya? Iya Mas. Sombong dengan omongan, merasa hebat, gue paling cantik, gue paling tampan, gue paling kaya, gue paling tinggi jabatan. Artinya sholat yang dia kerjakan ini salah. Apa yang dilakukan dalam sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Bukankah yang namanya hidung mewakili wajah? Ya Allah, wajah ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun dengan wajah ini. Dahi jidat ini mewakili kepala. Ya Allah, kepala ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun dengan kepala ini. 2 telapak tangan mewakili tubuh kita. Ya Allah, tubuh ini Engkau yang menciptakan, aku rela diperintahkan apapun dengan tubuh ini. 2 lutut mewakili kaki. Ya Allah, ini kaki Engkau yang ciptakan, aku rela dengan kaki ini diperintahkan kemanapun. 2 jempol kaki, telapak kaki mewakili telapak kaki. Tapi apa yang terjadi? Maaf, berpikirnya ngaco macam-macam. Ya Allah. Artinya sujud dia tidak bermakna. Sujud yang dilakukan tidak dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak direalisasikan. Harusnya berpikir yang jernih. Kalau seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Kalau seorang kaya banyak bersedekah selain daripada zakat. Kalau Anda punya ilmu, Masya Allah ilmunya berbagi dengan orang lain. Kalau kita orang biasa maka banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Tegaknya sebuah negara karena 4 faktor. Pemimpinnya adil dan bijaksana, dermanya orang-orang kaya, ilmunya para alim ulama, doanya rakyat biasa. Kalau 4-4-nya ada, negara yang kita harapkan baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam genggaman kita insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Kenyataannya sekarang Masya Allah hoak di mana-mana. Ya Allah. Pertikaian, perpecahan, rame di mana-mana, ribut di mana-mana. Kenapa? Karena sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kesalahan kita. Karena Allah nggak bakalan bohong. Allah yang menyatakan, aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat kepadaku. Barangkali di kita banyak yang sholat, tapi kayak ayam makan padi. Tak, tak, tak. Makan beras. Makan padi sama. Masya Allah. Mana kenyataan yang dilakukan oleh kita dalam sholat? Bukankah kalau sholat berjamaah ini pemimpin berbuat salah, maka jamaah yang di belakang boleh negur pemimpin dengan subhanallah. Pemimpin tahu diri minggir. Dalam sholat seandainya pemimpin ini batal, misalnya buang gas, dia tahu diri mundur, nggak usah disuruh sama orang. Ini dalam sholat. Kalau seandainya sholat kita semuanya direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat kita. Masya Allah. Amin ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, apa kata beliau? Kalau seandainya orang mengerjakan sholat, tapi sholat yang dia kerjakan tidak menjauhkan mereka daripada perbuatan keji, tidak menjauhkan mereka dari perbuatan munkar, artinya sholatnya salah. Makanya sekarang yuk saya mengajak koreksi kita masing-masing, koreksi diri. Di mana kesalahan sembahyang kita? Jangan-jangan kita hanya mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Perintah sholat aqimus sholah, bukan amilus sholah. Perintah sholat aqimus sholah, dirikan sholat. Artinya apa? Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat pun dia yakin Allah melihat saya. Makanya ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hanya amilus sholah, mengerjakan sholat, dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat emang gua pikirin. Kebanyakan kita begitu. Ya Allah. Sholat mas sholat, korupsi iya. Ada nggak? Ada. Sholat mas sholat, hoak iya.
Ada. Ada. Sholat mas sholat, Masya Allah hak orang diambil. Astagfirullah. Nipu orang, maling, nyakitin orang. Sholat mas sholat dikerjain, ngarumpi iya. Jadi tidak ada realisasi dalam sholat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang salah dalam diri kita. Kalau seandainya kita semua memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, insya Allah Allah berikan apa yang kita harapkan. Agar sholat kita memang berbekas. Jadi Rasul 14 abad yang lampau telah mengatakan akan datang suatu masa di mana umat Muhammad mereka mengerjakan sholat, tapi mereka di hadapan Allah tidak sholat. Termasuk maaf orang yang tahajud rajin. Rasul mengatakan yang mereka peroleh hanya letihnya saja. Kenapa? Tahajud yang mereka kerjakan niatnya buat dunia, bukan niat karena Allah. Ini yang salah. Semuanya harus libtigo ibardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Kita yakin berasal dari Allah, hidup di bumi Allah, mati kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di alam dunia saat ini. Itu yang harus kita pikirkan. Yuk kita robah masing-masing. Saya, Bedu, anak-anak saya semuanya nih, kameramen di panel, robah pola sholat kita biar lebih baik daripada kemarin. Insya Allah mudah-mudahan asarnya, bekasnya akan ada dampaknya dalam kita hidup sehari-hari. Insya Allah itu yang dikehendaki oleh Allah dengan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah ini yang kalau yang perlu kita perbaiki, mana yang lebih diutamakan, Bang? Gerakannya atau bacaannya, Bang? Semuanya. Semuanya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Sholat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Semuanya satu kesatuan yang tidak bisa pisah. Masya Jadi bukan hanya kaulinya saja, bukan hanya pilihnya saja. Kauli dengan pilih menyatu. Itulah sholat kita. Dapatkah dikatakan seperti ini, Mah? Misalnya kan dia memang udah sholat terus nih, Mah, tapi masih melakukan keji dan mungkar. Ada juga kerabatnya yang mengatakan begini, untung kamu masih sholat. Kalau nggak sholat sama sekali, mungkin lebih parah dari ini. Boleh dikatakan begitu, Mah? Boleh jadi masih mending menyadari dia sholat. Tapi sholatnya belum dari hati. Belum dari hati. Hanya menggugurkan kewajiban, belum mendirikan sholat. Ya. Makanya perintah sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, bukan amirus sholat. Kalau amirus sholat hanya mengerjakan sholat, hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, tapi harus dari hati ya, Mah. Betul, dari hati. Jadi seluruh anggota tubuh kita juga ikut sholat dan hati kita juga ikut. Masya Allah. Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang ada di studio pastinya udah gak sabar ya mau nanya sama Mama ya. Boleh banget nih Bu, tapi tunggu dulu ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.